Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yulianti Eka Saputri, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk ke filosofinya, kita perlu kenal dulu orangnya. Saya ingin menyampaikan, dulu saya punya persepsi bahwa saat sekolah dulu, beliau merupakan seorang aki-aki Jawa yang kerjanya belajar ilmu, budi pekerti, leluhur dari nenek moyang lalu dijadikan dasar pendidikan. Ya gimana tidak, nama depan saja menggunakan Ki, dan dia terkenal dengan 3 bahasa Jawa halusnya yang selalu kita sebut dengan semboyan pendidikan di Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkorso, Tut Uri Handayani. Kalau di zaman sekolah kita cuma diajari seperti itu, tapi setelah saya pelajari lagi, saya baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara jauh sekali dari sosok aki-aki yang saya sebutkan tadi. Ternyata beliau anak bangsa yang jenius. Saat muda, beliau mendapatkan beasiswa untuk sekolah di kedokteran di negara Belanda, di Batavia. Tapi sayangnya dia juga nggak hanya pintar. Kenapa saya bilang sayang? Dia juga berani dalam hal apa? Pada saat itu, Ki Hajar Dewantara hobinya mengkritik pemerintah Belanda ke sana kemari. Akhirnya dikeluarin dari kampusnya. Nah kemudian setelah dia keluar dari kampus, ternyata dia jadi wartawan. Selanjutnya makin jadi-jadi buat tulisan yang tajam-tajam soal pemerintah Belanda. Sampai akhirnya dia dibuang ke Belanda biar jauh dari Indonesia dan tidak bikin rusuh lagi. Tapi apa yang dilakukan beliau di Belanda? Malah belajar tentang filsafat, psikologi, dan lain sebagainya. Nah, untuk masalah perkenalan dalam latar belakang Ki Hajar Dewantara, saya kira cukupkan dulu ya. Kita kembali ke topik dalam pembahasan filosofi kontekstual pendidikan Ki Hajar. 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut saya sangat penting untuk diketahui semua makhluk di bumi ini. Yang saya bahas ini bukan triloka ya, yang saya sebutkan tadi, karena kalau triloka itu berpusat pada guru, bukan pada peserta didik, dan cara guru mendidik peserta didik di dalam kelas. Hal yang pertama yang akan saya bahas adalah hal yang paling dasar, yaitu tujuan pendidikan. Nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Kalau ditanya, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka ada 2 poin, yaitu yang pertama, selamat raganya. Yang kedua, bahagia jiwanya. Nah, 2 hal ini diterima di semua kalangan, baik dari segi agama, filsafat, dan lainnya. Dan menurut Ki Hajar Dewantara juga,
Pendidikan itu harus memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Nah, yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau percaya bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting. Apa itu? Nah, di sini kita paparkan ya. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar Dewantara menyebut ini sebagai Tri Rahayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Dan itu mulai dari diri kita. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan satu keluarga adalah langkah awal untuk memerdekakan daerah. Selanjutnya, untuk memerdekakan satu daerah adalah langkah awal memerdekakan bangsa. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa semakin banyak orang terpapar karena baiknya, akan semakin baik bangsa ini. Zaman ini adalah zaman kita bisa bahagia bersama tanpa harus mengorbankan orang lain. Jadilah orang merdeka dan ajarkan orang di sekitar kalian. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, menyebutnya sebagai trikon. Atau dengan kata lain, pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Dan di sini saya akan memaparkan pengertian dari trikon yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tentang kontinu. Kontinu itu artinya berkelanjutan atau berkesinambungan. Yang kedua, konvergen. Artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Nah, dari yang kedua, muncul yang ketiga, yaitu tentang konsentris. Selain kita belajar dari berbagai sumber, dari yang ketiga ini, konsentris, yaitu belajar dari luar itu boleh, tapi jangan lupa disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Baik, sekian untuk pemaparan dari saya tentang demonstrasi kontekstual filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan pada semua. Yang pertama, jangan lupa belajar caranya bahagia. Yang kedua, bahagia. Yang kedua, ketika mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar kita akan membaik. Dan itu juga membuat hidup kita jadi lebih baik lagi. Yang ketiga, belajar terus seumur hidup. Ambil dari berbagai sumber, tapi sesuaikan sama konteks kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.